Bapak Ibu KPPS dimanapun berada, pada video kali ini saya lanjutkan di video sebelumnya berkaitan tentang tahapan pelaksanaan penghitungan suara. Dan di sini kita bisa next ya Bapak Ibu ya. Dan di poin ini berkaitan tentang pengumuman dan penyampaian formulir C hasil salinan. Dan di sini pun ada beberapa poin. Yang pertama, KPPS wajib menyampaikan satu rangkap formulir model C hasil salinan PPWP, model C hasil salinan DPR, model C hasil salinan DPD, model C hasil salinan DPRD provinsi, model C hasil salinan DPRD kabupaten atau kota kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal pemungutan suara. Dan yang kedua, penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga dilakukan dengan menggunakan dokumen elektronik melalui Sirekap. Dan yang ketiga, PPS wajib mengumumkan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain. Dan di poin yang keempat, dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan satu rangkap formulir model C hasil salinan PPWP, model C hasil salinan DPR, model C hasil salinan DPD, model C hasil salinan DPRD provinsi, model C hasil salinan DPRD kabupaten atau kota, sampai batas waktu yang ditetapkan, KPPS dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi poin yang kelima, selain formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPPS dapat menyampaikan formulir model C daftar hadir di PT KPU, model C daftar hadir di PTB KPU, model C daftar hadir di PK KPU, model C kejadian khusus dan atau keberatan KPU dalam bentuk dokumen elektronik. Nah, selanjutnya kita bisa next ya Bapak Ibu ya. Di sini berkaitan dengan penyampaian kotak suara kepada PPK melalui PPS. Dan di poin yang pertama pada kotak suara presiden dan wakil presiden. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu sampul berisi formulir model C hasil PPWP, model C hasil DPR, model C hasil DPD, model C hasil DPRD provinsi, model C hasil DPRD kabupaten atau kota, model C hasil salinan PPWP, model C hasil salinan DPR, model C hasil salinan DPD, model C hasil salinan DPRD provinsi, model C hasil salinan DPRD kabupaten atau kota, surat suara sah presiden dan wakil presiden, surat suara tidak sah presiden dan wakil presiden, surat suara presiden dan wakil presiden yang rusak atau keliru coblos dan lain-lain. Dan di selanjutnya di kotak suara DPR, di sini pun ada beberapa poin, yaitu sampul tersegel berisi surat suara sah DPR, surat suara tidak sah DPR, surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPR, surat suara DPR yang rusak atau keliru coblos. Dan selanjutnya di kotak suara DPD ada beberapa poin juga, yaitu sampul tersegel berisi surat suara sah DPD, surat suara tidak sah DPD, surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPD, surat suara DPD yang rusak atau keliru coblos. Dan selanjutnya di poin yang keempat, yaitu DPRD provinsi, ada beberapa poin, yaitu sampul tersegel berisi surat suara sah DPRD provinsi, surat suara tidak sah DPRD provinsi, surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPRD provinsi, surat suara DPRD provinsi yang rusak atau keliru coblos. Dan di selanjutnya yang terakhir adalah kotak suara DPRD kabupaten atau kota. Di sini ada beberapa poin ya Bapak Ibu ya, yaitu sampul tersegel berisi surat suara sah DPRD kabupaten atau kota, surat suara tidak sah DPRD kabupaten atau kota, surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan DPRD kabupaten atau kota, surat suara DPRD kabupaten atau kota yang rusak atau keliru coblos. Nah, oke, selanjutnya kita next ya Bapak Ibu ya. Di sini berkaitan dengan pemungutan suara ulang. Pada pemungutan suara ulang ada beberapa poin ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam,
dan atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Dan yang kedua, pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut. Yang pertama, membuka kotak suara dan atau berkas penghutang dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang B, petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. Yang ke C, petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Dan yang ke D, pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau surat keterangan dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB memberikan suara di TPS. Dan yang ketiga, selain keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda. Dan yang keempat, pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. Dan yang kelima, pemungutan suara ulang di TPS dilakukan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU kabupaten atau kota. Dan yang keenam, pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dilakukan untuk satu kali pemungutan suara ulang. Oke Bapak Ibu ya, bisa kita naik kembali di sini yang ke poin yang ke-7 berkaitan dengan surat suara untuk pemungutan suara ulang di TPS disediakan sebanyak yang A, 1000 surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden untuk setiap kabupaten atau kota. Yang ke B, 1000 surat suara untuk pemilu anggota DPR untuk setiap dapil. Dan yang ke C, 1000 surat suara untuk pemilu anggota DPD untuk setiap dapil. Yang ke D, 1000 surat suara untuk pemilu anggota DPRD provinsi untuk setiap dapil. Dan yang E, 1000 surat suara untuk pemilu anggota DPRD kabupaten atau kota untuk setiap dapil. Dan di poin yang ke-8, penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang sebagaimana di atas ditetapkan dengan keputusan KPU kabupaten ataupun kota. Dan selanjutnya ya Bapak Ibu ya, ini berkaitan dengan penghitungan suara ulang. Yang pertama, penghitungan suara di TPS dapat diulang jika terjadi hal sebagai berikut. Yang A, kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan. B, penghitungan suara dilakukan secara tertutup. C, penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya. D, penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. E, penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. F, saksi pengawas TPS dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. G, penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan. Dan yang H, ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan suara, surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Dan selanjutnya kita next ya Bapak Ibu ya. Di sini berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara lanjut dan susulan. Di sini pun ada beberapa poin ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, dalam hal sebagaimana atau seluruh dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS. Yang kedua, pelaksanaan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS dimulai dari tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS yang berhenti. Dan yang ketiga, dalam hal di sebagian atau seluruh dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara dan atau penghitungan suara susulan. Yang keempat,
Pelaksanaan pemungutan suara dan atau penghitungan suara susulan dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan suara dan atau penghitungan suara. Yang kelima, pemungutan suara dan atau penghitungan suara lanjutan atau susulan dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan. Yang keenam, penetapan penundaan pemungutan suara dan atau penghitungan suara dilakukan oleh A. KPU Kabupaten atau Kota atas usul PPK apabila penundaan pemungutan suara dan atau penghitungan suara meliputi satu atau lebih dari satu kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain. B. KPU Kabupaten atau Kota atas usul PPK apabila penundaan pemungutan suara dan atau penghitungan suara meliputi satu atau lebih dari satu kecamatan atau yang disebut dengan nama lain. Yang ke C. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten atau Kota apabila penundaan pemungutan suara dan atau penghitungan suara meliputi satu atau lebih dari satu kabupaten atau kota. Dan kita anek ya Bapak Ibu ya. Di sini berkaitan masih dari pemungutan dan penghitungan suara lanjutan dan susulan. Yang di poin yang ketujuh, penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B di atas ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten atau Kota. Yang kedelapan, penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C di atas ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi. Yang kesembilan, pemungutan suara dan atau penghitungan suara lanjutan atau susulan dilaksanakan paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. Dan kita anek ya Bapak Ibu ya, di sini berkaitan pemberian suara di lokasi khusus. Yang pertama, pemilih yang terdaftar sebagai DPT di TPS lokasi khusus dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih A. Pasangan calon, B. Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu dapil. C. Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi. D. Calon anggota DPRD provinsi apabila pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu dapil. E. Calon anggota DPRD kabupaten atau kota apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten atau kota dan dalam satu dapil. 2. Ketentuan mengenai TPS lokasi khusus sesuai dengan peraturan KPU yang mengatur mengenai penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dan sistem informasi data pemilih. Yang ketiga, ketentuan penyampaian formulir model C pemberitahuan KPU terhadap pemilih di TPS berlaku secara mutasi mutandis terhadap penyampaian formulir model C pemberitahuan KPU terhadap pemilih di TPS lokasi khusus. Yang keempat, dalam hal terdapat kendala dalam penyampaian formulir model C pemberitahuan KPU terhadap pemilih di TPS lokasi khusus, penyampaian formulir dilakukan berdasarkan hasil koordinasi KPU Kabupaten atau Kota dengan pejabat yang berwenang